Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Maulana dari Tadris Matematika kelas 2A. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limut Ta'lim pada pertemuan ke-7 materi ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi juzmin al-aqulu wal bakhilu wal mutakabbiru wa ta'ammulu fil madari kasratil akli wa hiyal amradu wa kilalatu tab'i ila bitnatu tudhibul fitnata. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, ada 3 orang yang membenci kepada mereka Allah Ta'ala dari bukan dari perbuatan. Orang yang banyak makan, yang kedua orang yang kikir, yang ketiga orang yang sombong. Hendaklah menyingkirkan pelajar akibat banyaknya makan, yaitu banyaknya penyakit atau bisa menimbulkan watak pemalas. Kila dikatakan perut itu akan bisa menghilangkan kepada fitnah atau kecerdasan. Jadi di sini dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dosa, yaitu orang yang banyak makan, orang yang kikir, dan orang yang sombong. Termasuk cara mengurangi makan ialah memikirkan bahayanya makan, yaitu mudah terserang penyakit dan mengakibatkan bebalnya otak, termasuk malas. Dikatakan perut itu dapat menghilangkan kecerdasan. Hukiya an Jalinusa annahu qol ar-rumanu naf'un kullahu wa samaku dururun kulluhu wa qalilu samaki khairun min katsiri rumani wa fihi aidon islaqul mali wal aqlu fawqa shibai dururun mahdun wa yastahiqu bihil iqaba fid daril akhirah wal aqulu baghidun fil qulub. Dan diceritakan dari keturunan Yunani bahwa beliau pernah berkata, delima itu bermanfaat semuanya dan ikan berbahaya semuanya, dan sedikit akan lebih baik dari banyaknya delima. Dan mengenai banyak ini juga merusak harta atau menghabiskan, dan makan melebihi kekenyangan adalah bahaya banget, dan dia berhak mendatangkan dengan makanan itu mendapatkan siksaan di kampung akhirat atau neraka. Dan banyak makan dalam dibenci hati-hati manusia. Jadi intinya Jelianus berkata buah delima seluruhnya berguna, sedangkan ikan seluruhnya membahayakan. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyaknya delima. Dan banyak makan itu pemborosan, makan terlalu kenyang itu membahayakan. Dan bahkan karena banyak yang makan menerima siksa di akhirat. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai teman. Wattariqu taqlili al-aqli an yakula at'imata dasimata wa yuqaddima fil aqli al-atfata wa ashha wa la yakula ma'al ji'ani idza kana lahu aradun sahihun fil katsiratil aqli bi ayatawaqqa bihi ala syam
wa sholati wa a'mali asyaqati wa falahu dzalik. Dan metode makan dan mengurangi metode makan, hendaklah dia makan adalah makanan-makanan yang dasimah, dan hendaklah dia mendahulukan pada makanan yang lembut dan makanan yang menarik, dan janganlah dia makan bersama orang yang lapar kecuali apabila bagi dia tujuan yang benar. Dalam banyaknya makan yaitu supaya kuat. Dengan makan itu dengan puasa, dengan sholat dan perbuatan yang berat, maka baginya boleh banyak makan. Jadi intinya cara mengurangi makan itu diantaranya adalah dengan mengurangi makanan yang berlemak. Jangan makan bersama orang-orang yang lapar. Boleh banyak makan kalau ada tujuan yang benar. Misalnya supaya kuat berpuasa, supaya kuat sholat, ataupun sholat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Selanjutnya pada pekan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu i'rab. Ma huwa al-i'rab? Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzun au taqdirun. Artinya, i'rab ialah perubahan akhir kalimah karena perbedaan amil yang masuk di dalamnya, baik secara lafaz maupun kira-kira. Terdapat 4 bagian i'rab dan tanda-tandanya. Yang pertama itu i'rab rofa, yaitu i'rab yang ditandai oleh dhammah. Contohnya jaa Muhammadun, artinya, dan penggantinya yaitu wau, alif, nun. Rofa merupakan i'rab dasar, jadi pada awalnya semua isim mu'rab i'rabnya rofa. Sebagai contoh untuk memperjelas, jika melihat kata nasrun, maka fokus ilmu nahwu hanyalah pada akhirnya, yaitu huruf ro nya saja. Karena dibaca dhammah, kenapa dia menggunakan tanwin? Kenapa tidak dibaca kasroh, fathah, atau yang lainnya? Sedangkan huruf pertama nun dan tengahnya shod, yaitu hanya akan dibahas pada ilmu shorof. Tanda-tanda i'rab rofa yaitu yang pertama ada harokat dhammah, terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Yang kedua ada huruf wawu, terdapat pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Yang ketiga ada huruf alif, terdapat pada isim tasniyah. Yang keempat ada huruf nun, terdapat pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir sya'an, yakni alif tasniyah, wawu jamak, dan muannas. Selanjutnya ada nasab, i'rab nasab. I'rab nasab yaitu i'rab yang ditandai oleh fathah. Contohnya akaltu arruza, dan penggantinya yaitu alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Tanda-tanda i'rab nasab yaitu yang pertama ada harokat fathah, terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Yang kedua ada huruf alif, terdapat pada asmaul khamsah. Yang ketiga ada harokat kasroh, terdapat pada jamak muannats salim. Yang keempat ada huruf ya, terdapat pada jamak muzakkar dan al isim tasniyah. Yang kelima ada huruf hafzun nun, membuang huruf nun, terdapat pada af'aul khamsah. Selanjutnya ada i'rab khafd, yaitu i'rab yang ditandai dengan kasroh. Contohnya kataba Muhammadun alal saburati, dan penggantinya ya dan fathah. Tanda-tanda i'rab jer yaitu yang pertama harokat kasroh, terdapat pada isim mufrad yang munsharif, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Huruf ya terdapat pada asmaul khamsah, isim tasniyah,
dan jamak muzakkar. Yang ketiga ada harokat fathah. Ciri ini khusus bertempat pada isim ghairu munsharif. Yang selanjutnya i'rab jazm, yaitu i'rab yang ditandai oleh sukun. Contohnya idhab, idrib, dan membuang huruf. Tanda-tanda i'rab jazm yaitu yang pertama sukun terdapat pada fi'il mudhari yang sahih pada huruf akhirnya. Yang kedua ada hazfu atau membuang. Ada dua macam, yaitu hazfu huruf illah dan hazfu huruf nun. Berada dalam dua bagian, yaitu fi'il mudhari yang mutaakhir dan afaul khamsah. Contoh i'rabnya kataba Muhammadun alas saburoti. Muhammad menulis di papan tulis. Perhatikan kata di akhir kalimat as-saburoti. Kenapa dibaca kasroh? Karena sebelum kata tersebut ada amil berupa huruf jar yang membuat kata as-saburoti harus dibaca kasroh, yaitu kata ala. Contoh lainnya, ja'a Muhammadun, Muhammadlah datang. Perhatikan kata di akhir kalimat, karena meski dibaca dhammatain pada kalimat Muhammadun, ya tentu karena ia menjadi fa'il atau subjek, maka ia harus baca rofa pada kata tersebut menggunakan tanda dhamma. Contoh lainnya, akaltu arruza, saya telah memakan nasi. Perhatikan kata di akhir kalimat. Kenapa meski dibaca fathah pada kata arruza? Ya tentu karena menjadi maf'ul bih. Karena objek, maka ia harus dibaca nasab pada kata tersebut menggunakan tanda fathah. Contoh di atas tentunya sangat mudah untuk dipahami. Tapi coba kita lihat pengertian i'rab di atas lagi. Ada kata lafzon au takriron, artinya baik secara lafaz atau nampak jelas perubahannya atau dengan dikira-kira. Yang dimaksud secara lafaz adalah perubahan cara membaca akhir katanya nampak jelas dengan adanya harokat dhammah, kasroh, fathah, dan atau sukun. Contohnya seperti kalimat di atas, akaltu arruza, dibaca fathah secara jelas dan nampak harokatnya. Sedang yang dimaksud takdiron adalah perubahan cara baca akhir kata yang tidak nampak jelas dan tidak ada harokat sama sekali. Hal ini disebabkan karena di akhir kata tersebut terdapat huruf illah. Huruf illahnya apa aja? Wawu, alif, dan ya. Contoh lainnya, ja'a Mustafa, ja'a Mustafa, Mustafa telah datang. Perhatikan kata Mustafa yang tidak mempunyai harokat tapi dibaca rofa. Seharusnya jika suatu kata dibaca rofa maka tandanya dengan dhammah, tapi pada kata tersebut tidak ada harokatnya, maka i'rabnya dengan cara dikira-kira. Kenapa dibaca rofa? Karena dia menjadi fa'il. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.